kehidupan. I want to tell you the best journey of my life. Itu jadi bagian dari perjalanan setiap orang. Kalau diisinya dengan diam aja di tempat, apa iya bakal ada hal-hal menarik yang terjadi? I think this is the time to let the adventure begin. Padahal kita bisa berjalan lebih jauh dari yang kita bayangkan. Hey, penutup apa enggak? Excuse me, you know where is this place? You can come with us, tapi kamu harus lanjut lagi pakai kapal. Can I join you? Oke. Okay, thank you. Setiap orang butuh perjalanan ke tempat-tempat di luar zona nyaman. I met good people along the way. Their kindness really moved me. Amanap, ini ada kebetulan ini mau ke pulau. Tolong diantarlah. My whole sense awakened by this incredible nature. And the people who are sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, di sini. This one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional Afta Al-Furqan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia-Nya dan rahmat-Nya, sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi yang sedang sakit, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesembuhan dan juga hikmah serta kesabaran padanya, yang dengannya ada hikmah yang sangat besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab penghapus dosa. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Arba'una Haditsan fi Sibyan, 40 hadis tentang hukum dan adab-adab yang berkaitan dengan anak-anak. Dan kita masuk dalam hadis yang ketiga, al-haditsus tsalits, hadis yang ketiga, yang mu'alif memberi judul padanya Salahul Auladi, kesolehan anak-anak.
di mana kesolehan seorang anak atau kesolehan anak ini akan memberi faedah atau manfaat bagi kedua orang tuanya. Sebagaimana hadis yang ketiga, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min thalath. Apabila manusia telah meninggal dunia, maka telah terputus darinya amalan-amalannya kecuali dari 3 perkara. Yang pertama, illa min shadaqatin jariyatin, kecuali sedekah jariyah, maka ini akan tetap mengalir baginya sebagai amalan yang tercatat dan tertulis untuknya sesudah meninggalnya. Dan yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Maka ilmu yang bermanfaat akan mengalir ganjarannya bagi seorang hamba walaupun dia telah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, au waladin salihin yad'ulah, atau seorang anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Maka anak yang saleh akan menjadi pahala yang senantiasa mengalir bagi seseorang walaupun ia telah meninggal dunia. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Imam Muslim, dan juga Imam An-Nasa'i dalam bab fadlu as-sadaqah 'anil mayyit, dan juga Imam Abu Dawud dalam bab ma jaa'a fi sadaqati 'anil mayyit, bab tentang apa yang datang dalam sedekah untuk mayit. Dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan hadza haditsun hasanun sahihun, hadis ini hasan sahih. Dan juga diriwayatkan pula oleh Imam Ibn Majah rahimahumullah. Adapun hukum serta adab-adab yang berkaitan dengan hadis yang mulia ini, yang pertama, muallif menjelaskan dallal hadithu ala anna salahal auladi yanfa'ul abawaini ba'da mautiha fala yanqati'u amaluha aw amaluhuma ba'da mautihima bisababihi. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kesalehan seorang anak dan kesalehan seorang anak ini berkaitan dengan hadis yang ada pada, atau dengan pembahasan pada hadis yang pertama dan juga hadis yang kedua, di mana seorang anak itu menjadi anak yang soleh apabila kedua orang tuanya mendidiknya, mengajarinya, membimbingnya, mengarahkannya sebagaimana petunjuk Allah dan Rasul-Nya, mengajarkannya tentang tauhid, mengajarkannya tentang sunnah, dan mencintai keduanya. Maka kesalehan seorang anak, dan nanti juga akan dijelaskan di antara sebab-sebab anak itu akan dijadikan sebagai anak-anak yang saleh di poin yang berikutnya insyaallah ta'ala. Jadi hadis yang mulia ini menjelaskan bahwasanya kesolehan seorang anak akan bermanfaat bagi kedua orang tuanya sudah atau setelah keduanya meninggal dunia. Maka amalan keduanya tidaklah terputus
sesudah kematiannya dengan sebab anaknya, dengan sebab anaknya yang saleh yang senantiasa mendoakannya. Maka ini diantara keutamaan dari anak yang saleh, yang ketika orang tua mendidiknya, mengajarinya tentang agamanya, tentang tauhid dan juga tentang sunnah sebagaimana petunjuk dan pemahamannya yang benar, dan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, maka seorang anak tersebut akan memberikan manfaat yang sangat besar untuk kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua, muallif menjelaskan dallatin nususu minal kitabi wa sunnah ala anna ma yaf'aluhu al-waladu minal a'mali salihati fa inna liwalidayhi mithlu ajrihi. Di antara hukum yang bisa diambil dari poin yang kedua ini, bahwasanya nas-nas Al-Quran dan juga dari As-Sunnah menjelaskan dan menunjukkan bahwasanya apa saja yang dikerjakan oleh anak dari amal-amal yang saleh, maka bagi kedua orang tuanya mendapatkan ganjaran yang sama, seperti yang mendapatkan ganjaran yang sama seperti yang didapatkan yang diperoleh oleh anaknya. Li'annal walada min sa'yihima wa kasbihima, karena anak merupakan hasil dari usaha orang tuanya. Anak merupakan hasil usaha dari kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesolehan seorang anak dan amal soleh yang dikerjakan oleh seorang anak akan mendapatkan ganjaran pahala dari perbuatannya, dan kedua orang tuanya pun mendapatkan ganjaran pahala yang semisal seperti yang didapatkan oleh anaknya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan wa allaysa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya manusia itu tidaklah memperoleh ganjaran, memperoleh balasan kecuali apa yang telah dia usahakan. Dan anak merupakan hasil usaha kedua orang tuanya, sehingga apa saja yang diperbuat dan dikerjakan oleh seorang anak dari amal-amal soleh, maka kedua orang tuanya pun berhak mendapatkan ganjaran pahala yang semisal. Dan ini adalah amalan yang tidak akan terputus, dan ini juga merupakan manfaat dan juga keberkahan dari anak yang saleh. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, sebagaimana diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi wa inna waladar rajuli min kasbihi. Sesungguhnya sebaik-baik makanan yang dimakan oleh seseorang adalah hasil usahanya, hasil jerih payahnya, yaitu makanan yang dia peroleh dari hasil usahanya. Maka inilah sebaik-baik makanan yang ia makan. Dan Nabi SAW juga mengatakan, dan sesungguhnya
anak seseorang, waladar rajul, seorang anak, itu adalah hasil usaha orang tuanya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, dan juga Imam Ibn Majah, dan juga Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini beliau mengatakan hadisun hasanun sahih, di mana menjelaskan dalam hadis yang mulia ini bahwa seorang anak merupakan hasil usaha kedua orang tuanya, merupakan hasil usaha bapaknya dan juga ibunya. Maka apabila anak tersebut menjadi anak yang saleh, yang senantiasa menegakkan agama Islam, menjalankannya sebagaimana petunjuk yang benar, yaitu petunjuk sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka kedua orang tuanya akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar sebagaimana yang dikerjakan oleh anaknya, sebagaimana yang didapatkan oleh anaknya. Qala Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsirihi, Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya tidaklah manusia itu memperoleh kecuali apa yang telah dia usahakan. Beliau mengatakan ai kama la yahmilu alaihi wizra ghairihi, sebagaimana seseorang itu tidak menanggung atasnya dosa orang lain, kadzalika la yahsulu minal ajri illa ma kasaba huwa li nafsihi, begitu juga dia tidak akan memperoleh dari ganjaran pahala kecuali apa yang telah ia usahakan untuk dirinya sendiri. Jadi seseorang tidak akan pernah mendapatkan balasan berupa ganjaran pahala kecuali apa yang telah dia kerjakan, apa yang telah dia usahakan untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu setiap orang, masing-masing di antara kita hendaknya kita berusaha, bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk beramal, dan itu tidak lain adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan dan kemanfaatan untuk diri kita sendiri yang paling utama. Maka di sini ada anjuran yang sangat besar bagi kita semuanya untuk senantiasa beramal sebagaimana yang Allah dan Rasulnya telah perintahkan. Wa ammal hadithul ladzi rawahu al-Imam Muslim fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang Nabi SAW bersabda, idza matal insanu inqata'a amaluhu, apabila manusia telah meninggal dunia maka terputuslah amalannya. Fahadhihi thalathatu fil haqiqati hiya min sa'yihi wa kaddihi wa amalihi. Maka hakikat dari tiga perkara ini, yaitu berupa sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang senantiasa mendoakan untuknya, maka hakikatnya adalah merupakan hasil usahanya, hasil kesungguhannya, dan hasil amalannya, hasil jeripayahnya yang telah dia mengeluarkan usahanya, jeripayahnya untuk memperolehnya dan mendapatkannya. Kama jaa fil hadis, sebagaimana datang dalam hadis, inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi. Sesungguhnya sebaik-baik makanan yang dimakan oleh seseorang adalah makanan yang dia makan dari hasil usahanya, dan sesungguhnya
anaknya merupakan hasil usahanya. Anak merupakan hasil usaha kedua orang tuanya. Dan yang dimaksud di sini tidak lain adalah anak dari hasil usaha yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hubungan pernikahan yang disyariatkan. Sehingga seorang hamba tidaklah dia akan mendapatkan ganjaran pahala melainkan dari hasil usahanya sendiri. Dan anak merupakan hasil usaha, merupakan hasil usahanya. Sehingga apabila anak tersebut menjadi anak yang saleh, yang senantiasa mendoakan kebaikan untuknya, maka anak yang saleh ini akan menjadi ganjaran pahala yang akan senantiasa mengalir untuknya walaupun dia telah meninggal dunia, karena anak adalah hasil usahanya. Kemudian yang ketiga, di antara hukum yang bisa yang dijelaskan oleh muallif, turfa'u darajatul abawaini fil jannati bisababi du'ai waladihima as-salih. Kedua orang tua akan diangkat derajatnya, akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kedua orang tua di surganya dengan sebab doa dari anaknya yang saleh, dengan sebab doa dari anaknya yang saleh. Sebagaimana hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla la yarfa'u darajata lil 'abdi s-salih fil jannah fayaqulu ya rabbi anna li hadhihi fayaqulu bistighfari waladika lak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat hambanya yang saleh di dalam surganya. Kenapa disebutkan di sini hambanya yang saleh? Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala memasukkan seorang hamba ke dalam surganya kecuali mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, yang senantiasa menegakkan perintahnya dan menjauhi dan serta meninggalkan larangan-larangannya. Maka hamba tersebut mengatakan, wahai Rabb, anna li hadhihi, dari mana aku bisa mendapatkan derajat yang tinggi ini? Kata hamba tersebut. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepadanya, bistighfari waladika lak. Derajat ini, ketinggian derajat atau derajat yang tinggi yang engkau dapatkan di surga ini dengan sebab istighfarnya anakmu yang ditujukan, yang dipanjatkan untukmu, di mana anakmu senantiasa memohonkan ampun, memintakan ampunan untukmu kepadaku. Maka kewajiban kita sebagai anak dan sebagai anak yang berusaha menjadi anak-anak yang saleh untuk senantiasa mendoakan kedua orang tua kita kapanpun, dimanapun kita berada.
hendaknya kita senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Yang Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kita dan juga nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam doa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Warhamhuma, dan kasihinilah dan sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku saat aku masih kecil. Maka ini di antara petunjuk doa yang diajarkan, dan hendaknya kita pula senantiasa merutinkan doa-doa tersebut untuk kedua orang tua kita, baik mereka ketika masih hidup maupun ketika sudah meninggal. Dalam riwayat yang lain dari sahabat Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah, annahu kana yaqul, beliau pernah berkata, innar rajula la yurfa'u bidu'a'i waladihi min ba'dihi. Sesungguhnya seseorang akan diangkat derajatnya dengan sebab doa anaknya sesudah kematiannya, sesudah ia meninggal dunia. Maka anak yang saleh akan memberikan manfaat kepada kedua orang tuanya dengan mengirimkan ganjaran pahala yang terus mengalir walaupun kedua orang tuanya telah meninggal dunia, tanpa harus dia mendatangi kubur kedua orang tuanya kemudian melakukan amalan-amalan yang telah dilarang dan diperingatkan oleh syariat Islam. Maka seorang anak senantiasa mendoakan kedua orang tuanya kapanpun, dimanapun, terlebih dalam sholat-sholatnya, dalam zikirnya, dalam tadarru'nya, kemudian dia mengiringi doanya dengan mendoakan ampunan untuk kedua orang tuanya. Maka hal ini akan memberikan manfaat untuk kedua orang tuanya dengan diangkatnya derajatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diantara keutamaan anak yang saleh yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan dan berikan bagi kedua orang tua yang memiliki anak-anak yang saleh. Kemudian diantara poin yang keempat, mu'alif membawakan dan menjelaskan, lamma kana al-waladus salih atau lima kana al-waladus salih qurrata 'ainin lil walidain, sebagaimana seorang anak yang saleh itu menjadi penyejuk pandangan bagi kedua orang tuanya, wa manafi'uhu katsiratun fid dunya wal akhirah, dan manfaat anak, manfaat dan keberkahan anak itu sangatlah banyak sekali, baik di dunia maupun di akhirat. Kanal anbiya'u salawatullahi alaihim yas'aluna Allah an yarzuqahum adz-dzurriyyatas salihah. Para nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga salawat dan salam terlimpahkan atas mereka, mereka senantiasa memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menganugerahkan kepada mereka keturunan yang saleh. Para nabi, mereka berdoa dalam doa mereka
agar Allah memberikan rizki kepada mereka anak keturunan yang saleh. Maka ini pula di antara petunjuk dari para nabi yang mereka senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah menganugerahkan kepada mereka anak-anak yang saleh. Begitu juga kita hendaknya senantiasa memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menganugerahkan anak-anak yang saleh. Qala Allah Ta'ala an Ibrahim alaihi salam annahu qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabinya Ibrahim alaihi salam, di mana beliau mengatakan dalam doanya, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku, anugerahkanlah kepadaku keturunan-keturunan yang saleh. Dalam surat As-Saffat ayat yang ke-100. Di sini Nabi Ibrahim alaihissalam meminta dan berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menganugerahkan keturunan yang saleh. Beliau juga mengatakan waqala, dan beliau juga mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 128, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami muslimaini lak, orang-orang yang senantiasa pasrah dan tunduk kepadamu, wa min dzurriyyatina, dan juga anak keturunan kami, ummatan muslimatan lak, umat yang pasrah dan tunduk kepadamu, hanya kepadamu, wa arina manasikana, dan tunjukkanlah kepada kami manasik kami, wa tub 'alaina, dan terimalah taubat atas kami, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha menerima taubat lagi maha pengasih. Wa qala Allah Ta'ala an Zakaria, begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabinya, yaitu Nabi Zakaria alaihi salam, di mana beliau berkata dalam doanya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Maryam ayat yang ke-5 sampai 6, wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akira fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radhiya. Dan sesungguhnya aku mengkhawatirkan orang-orang yang akan menjadi penolongku dari sisi belakangku. Wa kanat imraati akira, dan adalah istriku wanita yang mandul. Fahabli, maka anugerahkanlah kepadaku min ladunka waliya, dari sisimu keturunan. Maka beliau di sini meminta kepada Allah, memohon di dalam doanya agar Allah menganugerahkan kepadanya keturunan,
anak yang saleh. Walaupun beliau mengetahui dan menyadari bahwasanya istrinya adalah wanita yang mandul, sudah tidak mungkin bisa punya anak lagi karena sudah tua dan juga sudah mandul. Kemudian ini diantara beberapa ayat yang menjelaskan bahwasanya para nabi Allah Subhanahu wa taala mereka berdoa dalam doa mereka agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka anak keturunan yang saleh. Dan di antara hukum atau faedah yang kelima yang disebutkan oleh muallif dari hadis atau yang terkait dengan hadis yang mulia ini, yahrisul insanu ala ittikhadil asbabil masyru'ati allati takunu sababan biidnillahi fi salahi auladihi wa dhurriyyatihi hatta yantafi'u bihim fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Hendaknya manusia bersemangat memiliki usaha yang sungguh-sungguh untuk mengambil sebab, untuk menjadikan sebab yang telah disyariatkan, yang dengannya akan menjadi sebab dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada kesalehan anak-anaknya dan keturunannya. Karena yang menjadikan kesalehan pada anak-anak dan keturunannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang muslim atau seorang manusia mengambil jalannya, mengambil sebabnya dan bersungguh-sungguh untuk mengambil sebabnya hatta yantafi'a bihim fi hayatihi wa ba'da mamatihi, sehingga atau supaya hal itu bisa bermanfaat bagi mereka dalam kehidupannya di dunia dan sesudah ia meninggal dunia. Karena manfaat anak-anak yang soleh akan memberikan manfaat bagi kedua orang tuanya saat keduanya masih hidup maupun saat keduanya telah meninggal dunia. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita anak-anak dan keturunan yang saleh. Dan kita tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum dianugerahkan kepadanya keturunan, maka teruslah untuk meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak putus dari meminta. Karena pada doa ada kebaikan dan kemaslahatan yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan diantaranya sebab kebaikan yang besar dalam doa tersebut. Wa qad dallatin nususu ala katsirin min tilkal asbab, dan nas-nas baik Al-Quran maupun As-Sunnah telah banyak sekali menjelaskan sebab-sebab tersebut, sebab-sebab yang menjadikan anak-anak itu menjadi anak-anak yang saleh. Dan hendaknya orang tua bersemangat, bersungguh-sungguh untuk menempuh sebab tersebut agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya anak-anak yang saleh. Wa minha, di antaranya yang pertama, du'aullahi an yarzuqahu dzurriyyatas salihah kama kana al-anbiya'u yad'una Allah bidzalik. Senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu apa? Hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah memberikan rizki berupa keturunan yang saleh,
berupa anak-anak yang saleh sebagaimana para nabi Allah Subhanahu wa taala, mereka senantiasa berdoa kepada Allah untuk mendapatkan anak-anak yang saleh, agar dikaruniakan anak-anak yang saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-38, "Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a." Di sana Zakaria bermunajat, berdoa kepada Rabbnya dan mengatakan, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku, berikanlah untukku dari sisimu keturunan yang baik, keturunan yang baik, keturunan yang saleh. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar setiap doa. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-74. Allah berfirman, "Walladzina yaquluna rabbana," dan orang-orang yang mengucapkan dalam doa-doa mereka, "Rabbana hablana," wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami, min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, dari istri-istri dan anak-anak yang menyejukkan pandangan, istri-istri yang salehah dan keturunan yang saleh. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa sebagai imam, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ini merupakan di antara salah satu sebab yang paling pertama, yang paling awal agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita anak keturunan yang saleh, baik bagi yang belum menikah ataupun yang sudah menikah. Hendaknya terus meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menganugerahkan kepadanya di antaranya keturunan yang saleh dengan doa-doa yang telah disebutkan di antaranya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qala fi hadhil ayah, beliau menjelaskan tafsir tentang ayat yang mulia ini, yaitu dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-74, amma innahu lam yakun qurrata a'yunin an yarawnahu sahihan jamila, walakin an yarawnahu muti'an lillahi azza wa jal. Kalaulah anak tersebut tidak menjadi atau belum menjadi penyejuk pandangan, maka minimal ia melihat anaknya, keturunannya itu anak-anak yang sehat, anak-anak yang bagus, yang sempurna. Walakin an yarawnahu muti'an lillahi azza wa jal. Innahu lam yakun qurratu a'yunin. Jadi bukanlah yang dimaksudkan dengan qurratu a'yunin di sini, yaitu orang tua melihat anak-anaknya sebagai anak-anak yang sehat, anak-anak yang cantik, tampan, bukan. Walakin an yarawnahu muti'an lillahi azza wa jal. Akan tetapi yang dimaksudkan dengan qurratu a'yun, yaitu orang tua melihat anak-anaknya menjadi anak-anak yang senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya orang tua yang menjadi tujuan utamanya dalam mendidik anak-anaknya, yaitu dia melihat anak-anak tersebut tumbuh dengan senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat anak-anaknya tumbuh dengan ketaatan, cinta kepada Allah,
cinta kepada nabinya, dan senantiasa menegakkan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Inilah yang dimaksud dengan qurratu a'yun, penyejuk pandangan. Bukan hanya sebatas anak itu sehat, anak itu bagus atau pintar, bukan. Tapi hendaknya orang tua menjadikan tujuan utamanya dengan dia memiliki anak, yaitu Allah menganugerahkan kepadanya anak-anak yang senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, anak-anak yang saleh. Ini diantara sebab yang pertama. Dan untuk sebab yang berikutnya, dari sebab-sebab yang dianjurkan, hendaknya kita bersemangat untuk mengambil dan menjadikannya sebab agar Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita anak yang saleh. Di sebab yang berikutnya, yang kedua dan seterusnya, insyaallah ta'ala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang biiznillah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan yang singkat ini Allah memberikan manfaat dan keberkahan padanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita, memberikan kepada kita semuanya anak-anak yang saleh, anak-anak yang senantiasa tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tumbuh di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan